Ada salah satu ayat firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 27, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Ini ada salah satu ayat yang mungkin bisa kita petik hikmahnya gitu. Saya ini nggak akan mengajari Bapak Ibu semua lah, tapi kita berbagi informasi, berbagi ilmu, mudah-mudahan ada berkahnya gitu. Salah satu ayat tadi atau di ayat tadi ini Allah memberi penegasan kepada kita semua, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Ini ada kata kunci di sana. Pertama, jika Allah menurunkan rezeki secara luas, secara lapang, jika Allah melapangkan rezeki hamba-hambanya, ini ada potensi hamba tersebut atau manusia tersebut akan berbuat bagiun, tugian, akan berbuat wenang-wenang. Ini sebelum ayat itu turun ada asbabun nuzulnya, di mana ada orang-orang yang ya hidup di bawah garis kemiskinan Pak Samad gitu ya. Ahlus Sufah itu. Di mana Ahlus Sufah ini orang-orang yang hidupnya di emperan Masjid Nabawi. Nah, itu ada ucapan dari salah seorang Ahlus Sufah tersebut, aduh enak seandainya kita diberi rezeki oleh Allah yang banyak. Jadi aya lamunan akan terasa enak jika Allah memberi rezeki kepada kita dengan banyak. Gitu ya. Lihat orang-orang yang kaya-kaya itu kan bisa berbuat baik macam-macam ya dengan uangnya. Nah, maka ayat ini turun. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Ingatlah bahwa ketika rezeki dilapangkan oleh Allah, manusia itu memiliki potensi untuk berbuat sewenang-wenang. Nah, ini memiliki potensi akan berbuat sewenang-wenang. Nah, ini yang perlu mungkin kita renungi gitu nah. Bahwa mungkin kita rezeki ini sudah segini-gini ya kan. Apalagi yang kalau ASN itu kan penghasilannya itu sudah bisa ditentukan. Kadarnya itu sudah bisa ketahuan. Ya. Nah, dan di ayat tersebut dilanjut walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Dan ingatlah bahwa rezeki turun kepada seluruh hamba Allah, kepada seluruh manusia itu dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah tahu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia ketika hidup. Ya. Maka ketika seorang berangan-angan ingin rezekinya dilapangkan, lalu mungkin Allah mencobanya dengan rezeki yang lapang, itu kemungkinan. Dan memang ini beberapa kasus telah terjadi ketika awalnya mungkin hidupnya biasa-biasa saja, ketika Allah memberikan rezeki yang banyak, itu ternyata lalai dari semuanya. Dari ibadah, malas, atau sibuk dengan bekerja sehingga ibadahnya nggak serius macam-macam lah itunya. Itu kisah-kisahnya banyak lah. Jadi Bapak Ibu cari di Google itu banyak kisah-kisah yang awalnya miskin kemudian oleh Allah diberi kekayaan yang banyak, hidupnya seperti apa. Itu. Maka kata Imam Qatadah, hidup yang baik itu khairul ais malayul hika waliyutika. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang tidak melalaikan kamu dari Allah, tidak melalaikan kamu dari ibadah, dan tidak menjadikan kamu hidup sewenang-wenang. Maka rezeki yang Allah ketika kita terima, mungkin bulan ini segini, atau hari ini kita dapat segini, itu menurut kadar Allah itu sudah pas untuk apa? Pas untuk kita. Maka kalau lebih dari itu ada potensi untuk mempergunakannya pada hal yang Allah tidak senangi. Ini ya. Ya mungkin kalau ada kasus misalnya seorang yang awalnya biasa-biasa saja, ketika Allah beri rezeki yang lapang, uangnya banyak, yang biasanya kita menggunakan 10.000, tapi waktu itu dikasih oleh Allah 1 juta, uangnya mau kemana gitu? Itu ada potensi untuk berpoya-poya. Nah, maka ini salah satu hikmah. Memang kalau hikmah sejatinya seperti dikatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, itu memang Allah ketika memberikan rezeki yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sebenarnya ada hikmah yang tidak dapat diketahui oleh manusia hakikatnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita bisa mengira-ngira saja. Hadirin rahimakumullah, ada salah satu riwayat yang gampang nih. Nah, ini bagus nih. Salah satu riwayat ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, inna min ibadi laman la yuslihu illal ghina. Walau afqartuhu la afsatu alaihi dinahu. Wa inna min ibadi
laman la yuslihu illal faqru walau agnaituhu la afsadtu alaihi dinahu. Ini adalah satu riwayat. Memang ini hadisnya enggak sahih sebenarnya. Tapi ini bisa dijadikan motivasi kita untuk hidup gitu ya. Nah, dan ini ketika Ibnu Katsir juga seorang ahli hadis, menurut Ibnu Katsir ini hadis ini termasuk yang hasan meskipun enggak sahih gitu. Nah, ini hadis ini menyebutkan bahwa di antara hambaku kata Allah, ini ada orang yang tidak mungkin hidupnya maslahat kecuali dia kaya. Ada orang yang kalau dia hidup tidak kaya, dia akan gak hidup. Hidupnya akan baik.